Ana jualan nasi box. Ada konsumen mau beli, tapi buat acara tahlilan. Bagaimana itu? Apakah boleh saya jual? Tadi sudah kita jelaskan, amalannya tertolak. Dilarang di dalam syariat Islam. Maka tidak boleh kita membantu amalan-amalan yang mengandung perbuatan dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i dalam nomor hadis 3666 dikatakan di situ Sayyidina Sa'ad mendatangi Nabi SAW, Sa'ad bin Ubadah ya, salah satu pembesar Ansar. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sungguh ibuku ini telah meninggal ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha, apakah aku ini perlu untuk bersedekah untuk ibuku yang sudah meninggal tadi? Qala na'am. Rasulullah mengatakan na'am, oke, sedekahlah silahkan. Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Nah, di Madinah konteksnya saat itu sedang kekurangan air cukup sulit begitu ya. Maka Nabi mengatakan sakyul ma, berikanlah minum kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka fatilka siqayatu Sa'din bil Madinah. Di saat itu Sayyidina Sa'ad langsung mencari atau membeli air dan diberikan kepada orang-orang di Madinah. Dikatakan di sini hadisnya adalah hasan. Yang ingin kita garis bawahi ketika ada peringatan orang yang meninggal, di antara amaliyahnya adalah sedekah makanan. Maka sedekah makanan ini adalah salah satu hal yang memang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana itu? Apakah boleh saya jual? Sebentar. Ana jualan nasi box. Ada konsumen mau beli, tapi buat acara tahlilan. Bagaimana itu? Apakah boleh saya jual? Jemaah sekalian, tahlilan atau selamatan kematian ini termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tadi sudah kita jelaskan, amalannya tertolak, dilarang di dalam syariat Islam. Maka tidak boleh kita membantu amalan-amalan yang mengandung perbuatan dosa. Walaupun zahirnya kelihatan baik, tapi hakikatnya dalam syariat itu adalah perbuatan dosa. Dan Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita menjual kepadanya sudah jelas-jelas untuk hal yang mungkar, itu berarti menolong dalam dosa. Kecuali dia enggak bilang-bilang, makanya enggak usah nanya-nanya. Bagaimana? Coba kita pahami ya. Jadi mereka itu berjualan dengan kita. Orang-orang yang ingin selamatan kenduri tahlil itu hukumnya tidak boleh. Itu kalau menurut fikih itu gimana Yai Hasani? Atau kita bermuamalah dengan orang kafir? Iya, berarti mafhum mukhalafannya tidak boleh juga ya? Mohon nanti dikoreksi perihal mengenai masalah muamalah. Ini saya bahas mengenai masalah fikihnya terlebih dahulu, nanti mengarah terhadap tahlilan terlebih dahulu. Bermuamalah dengan orang yang di situ memang landasannya kita mempunyai luan ataupun sangkaan yang kuat akan dibuat untuk maksiat. Salah satu contoh, misalkan kita jual beli dengan orang Islam yang orang tersebut ini mempunyai kewajiban puasa. Dia membeli di siang hari, kita mempunyai keyakinan mempunyai sangkaan yang kuat bahwasanya misalkan beli makanan lah ataupun mie, misalkan mie instan misalkan, kita yang menjual mempunyai sangkaan yang kuat bahwasanya mie-nya di sini akan dimakan di siang hari, padahal dirinya mempunyai kewajiban puasa. Maka ini mempunyai kewajiban puasa. Kalau yang ditanya tentang hukum jual belinya, kalau yang ditanya tentang perihal jual belinya, maka hukum jual belinya tetap sah, dan tetapi hukumnya haram. Ini kalau jelas-jelas dalam contoh, ini bukan contoh yang tahlilan dulu. Nanti akan mengakar terhadap yang tahlilan. Ini dalam contoh ketika jual beli, yang mana jual beli tersebut menolong terhadap hal yang maksiat. Salah satu contoh nanti membeli makanan yang untuk dimakan di siang hari bulan Ramadan. Ataupun menjual anggur yang mana kita mempunyai sangkaan yang kuat bahwasanya anggur itu mau dibuat khamar misalkan.
mempunyai sangkaan yang kuat si penjual, maka hukum jual belinya itu sah, akan tetapi hukumnya haram. Ini dulu. Nah, ini kalau jelas-jelas di situ membantu terhadap hal yang maksiat sebagaimana khamr yang tadi dan makan di siang bulan Ramadan. Lah sekarang tahlilan, apakah ini langsung hukumnya haram dalam penyediaan di sini? Kita tidak akan bahas mengenai masalah tahlilannya ataupun la ilaha illallahnya, kalimat-kalimat yang terpuji di situ. Yang dipermasalahkan terkadang di situ banyaknya adalah kendurinya, yaitu penyediaan makanannya. Di dalam i'anatul talibin di situ disebutkan adalah bid'ah mungkarah terlebih dahulu. Lah bid'ah mungkar di sini hukumnya adalah makruh. Lah akan tetapi di dalam i'anatul talibin tersebut ini kejelasannya sangat umum. Tidak dijelaskan makruhnya ini bagi siapa. Lah sehingga dijelaskan di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, dalam syarah kitab Muslim, hadis Muslim disebutkan oleh Imam Nawawi, wa qad karaha jama'atun minas salaf at-takalluf lid-dayfi wa huwa mahmulun ala ma yashukku ala sahibil baiti masyaqqatan dhahirah. Jadi hukum makruh menyediakan makanan dari si penduka ini hukumnya makruh menyediakan makanan terhadap tamu ataupun mentakziah ataupun kenduri, ini hukumnya makruh. Ini mahmulun ala ma yashukku ala sahibil baiti, yaitu hanya terkhusus bagi sahibil bait ataupun pihak musibah yang mengalami musibah itu bagi yang tidak mampu. Contohnya dia miskin, dia tidak mampu untuk memberi makanan terhadap orang-orang yang datang ataupun tamu yang datang, tidak mampu tapi dirinya memaksakan untuk tetap memberi, berhutang misalnya, ya maka ini hukumnya makruh. Hukum makruh di sini hanya khusus ini, hanya khusus bagi orang yang tidak mampu. Kenapa di sini berhukum makruh? Li'anna dzalika yamna'uhu minal ikhlasi wa kamalis sururi bid dhaifi. Kenapa makruh? Karena penyediaan makanan tersebut ini menyebabkan dirinya akan jauh dari keikhlasan karena terpaksa. Wa kamalis sururi bid dhaifi, dan dia juga tidak akan mendatangkan kebahagiaan dengan sebab datangnya tamu karena sudah terpaksa. Seperti itu. Nah, ini saya ulang, hukum makruh di dalam kenduri di sini berlaku bagi orang yang tidak mampu. Kalau orang yang mampu maka tidak masalah, ulama tidak mempermasalahkan. Ini baik bagi orang yang miskin. Itu pun di dalam kitab Bulughul Amniyah dijelaskan orang yang tidak mampu ataupun miskin sampai dia berhutang untuk memberikan makanan terhadap tamu yang datang, jika tujuan yang tidak mampu di sini supaya tidak menerima ocehan dari para tetangga, maka kata hukum fikih ini hukumnya hukum mandubah, yaitu berhukum bid'ah mandubah, yaitu bid'ah yang mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Kenapa alasannya? Karena ad-daf'u li al-sinatil juhal. Alasannya di situ dikarenakan menolak ocehan-ocehan pembicaraan yang tidak baik dari orang-orang yang tidak mengerti agama. Di sini saya bacakan referensinya. Rahim al-wajhul tsani annattikhadahum at-ta'am al-madhkur imma bid'atun makruhah la tamfudu bihil wasiyah in kana linahwi naihatin aw rathain wa ala dzalika hamalu ma rawahu Ahmad wa Ibnu Majah fi isnadin sahihin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna na'uddu al-ijtima ila ahli al-mayyit wa sun'ihim at-ta'am minan niyahah. Ini maksudnya bagaimana hadis di sini? Sahabat Jabir menyampaikan, saya menganggap perkumpulan terhadap rumah si penduka dan membuat makanan untuk mereka yang datang ini minan niyahah, masuk pada niyahah. Ini hukumnya bagaimana? Imma bid'atun makruhatun, bisa jadi ini hukumnya adalah makruh.
tamfudhu bihil wasiyah indal malikiyah wa kadza indasy syafi'iyah. Jadi berpendapat memang makruh, sebagaimana yang tadi bagi yang tidak mampu memang makruh untuk memaksakan dirinya untuk memberikan makanan. Makruh. Ulama Maliki, hak Syafi'i di situ sepakat. Wa imma bid'atun mandubatun muthabun alaiha. Bisa jadi ini berhukum bid'ah, akan tetapi mandubah disunahkan, muthabun alaiha yang diberi pahala. Kapan itu yang berubah menjadi apa itu berpahala? Haitsu qasada, di waktu dia bermaksud bidzalika dengan demikian, bidzalika it'amil muizzina, dengan bermaksud di dalam memberikan makanan terhadap para pentakziah tersebut. Apa maksudnya? Lidaf'i alsinatil juhali, untuk menolak pala lisan-lisan orang yang tidak tahu menahu, artinya orang-orang awam. Artinya orang miskin mengadakan makanan dengan tujuan agar supaya dirinya tidak digunjing, tidak dibicarakan oleh tetangga, maka hukum makruh di sini dengan alasan agar menolak hal tersebut ini menjadi hukum makruh. Ini hukum fikih. Jadi jelas sudah. Syukran. Iya. Jadi untuk mengharamkan jual beli kepada orang yang bertahlil itu tidak masuk akal ya, tidak Ya. bisa di Ya, begini Bang Surya, Ibnu Hasani, aku boleh menambahkannya. monggo. Tadi tentang niyaha, pengertian niyaha itu artinya itu meratapi orang dalam meninggal itu seperti menepuk-nepuk wajah atau dada atau menjamak-jamak rambut, itu arti niyaha itu. Kalau niyaha dilarikan dengan makan-makan itu jauh sekali. Ya itu pertanyaan berdasar, siapa tidak tadi, teratur pertanyaan yang di bawah itu ya. Kalau jualan tahlilan itu tidak haram itu ya. Itu tidak haram. Karena hukum tahlilan atau ihda'us sawab itu ya dalam fikih itu hukumnya sunnah, itu hukumnya itu di dalam memahami ihda'us sawab itu. Jangan dilarikan kepada pemahaman niyaha itu. Orang-orang Wahabi atau Salafi itu pemahamannya dilarikannya kepada niyaha terus. Itu tidak berdasar itu. Kalau orang-orang Wahabi bisa baca di dalam kitab Nihayatul Jin atau di dalam kitab Ibnu Qayyim. Itu Ibnu Qayyim itu salah satu murid dari Imam Ibnu Taimiyah itu, Imam Ibnu Qayyim itu. Kalau antum semua orang-orang Salafi punya kitabnya, coba cek di dalam kitab Ruh itu tentang sedekah alal mayit itu ada. Itu kok kenapa dari dulu pemahamannya dilarikan dengan niat terus, itu tidak nyambung. Maaf kalau orang-orang Salafi, naik saja kalau kamu berani.